Cek, cek. Oke guys, amankan HP seperti biasa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, welcome back bersama saya Indra Amiruddin di Indro Channel. So, hari ini kita bakal riding sore riding santuy sambil bahas sebuah pembahasan ya yang bisa kita bahas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan dulu guys. Nah, oke guys. Jadi teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu, dilancarkan segala urusannya, dan juga dipermudah rezekinya, memberikan berkah. Amin. Oke guys, sore hari ini kita bakal jalan-jalan santuy lagi sambil membahas sebuah informasi dan juga sambil ngobrol santuy ya. Nah oke guys, so buat teman-teman yang pengguna motor R25, ini sekedar trik dan tips ya dari saya. Ini sharing dari pengalaman saya pribadi teman-teman. Kalau ketika teman-teman upgrade gitu kan, apalagi yang sebelumnya Matic gitu ya, khususnya untuk saya sendiri kan tadinya user NMAX gitu kan, dan sampai sekarang juga alhamdulillah masih pakai motor NMAX gitu ya. Nah, ketika teman-teman upgrade ke 250 cc, itu apa aja yang harus dilakukan dan sarannya gimana gitu ya. Nah, pasti kan banyak dong teman-teman mungkin yang pengguna motor sebelumnya mungkin 150 cc, mungkin motor Matic 110 cc gitu kan, atau 125 cc. Itu pasti teman-teman bakal ngerasa kaget banget ketika teman-teman pakai motor 250 cc. Khususnya ini karena yang lagi saya pegang R25, jadi saya akan bahas di R25 ya. Nah, tips-tipsnya sederhana teman-teman. Apa aja sih yang perlu kita lakuin ketika kita upgrade motor di 250 cc gitu ya. Terutamanya dari cara menggunakannya atau dari cara pakainya. Nah, ini kan kebanyakan pasti kaget dong dari yang tadinya, apalagi kita pengguna Matic gitu ya, yang tadinya kita bisa duduk santai gitu ya, selonjoran, kagak nunduk-nunduk, nggak kayak R25 ini gitu kan. Ini kita juga posisinya agak nunduk gitu ya, bukan agak nunduk lagi, emang nunduk, karena ini kebetulan saya lagi pakai stangnya yang Bepro ya, bukan yang originalnya. Kalau R25 pakai stang originalnya sih masih aman lah ya, masih aman banget. So, yang perlu dilakukan teman-teman, buat teman-teman yang belum bisa kopling ataupun yang udah bisa kopling gitu kan, hal pertama yang harus dilakuin itu apa sih sebelum teman-teman pakai motor R25 ini dengan jarak yang cukup jauh, ataupun apa aja yang harus disiapin sama teman-teman. Nah oke, nanti di depan kita berhenti sebentar ya, buat kita bahas dulu satu-satu gitu ya, kira-kira apa aja sih yang harus disiapin gitu. Oke, kita ngisi dulu di sini guys. Nah, oke guys, kita matiin dulu aja ya. Nah, jadi yang perlu disiapin teman-teman itu perlu diketahui bahwa di R25 itu ada kill switch, dimana ini buat matiin mesin, dan untuk nyalain pastiin di posisi yang muter ini ya. Nah, yang pertama teman-teman, yang harus teman-teman lakuin adalah teman-teman coba dirasa-rasa dulu posisi duduk dengan sempurna kayak gini ya. Nah, dan pastiin kaki kanan kiri ini menapak dengan baik gitu ya. Nah, selain itu, teman-teman pada saat naik, di sini coba dulu dijangkau stangnya. Nah, ini memang perlu dibiasakan dulu ya. Perlu dibiasakan teman-teman, karena memang stang R25 itu, apalagi yang udah pakai stang Bepro ini, dia jauh lebih nunduk posisinya. Ataupun kalaupun yang ori paling kayak gini ya. Intinya bakal tetap agak sedikit lebih nunduk gitu ya. Oke. Intinya bakal tetap agak sedikit lebih nunduk gitu ya. Dirasa-rasa teman-teman dijangkau. Nah, ini handle remnya, ini untuk handle couplingnya gitu ya. Dan untuk gear position di sebelah kiri, ini untuk naik diinjak, untuk naiknya diangkat juga. Gigi 1 diinjak dulu, tapi untuk gigi 2 dan selanjutnya diangkat ya, dicongkel. Nah, teman-teman pertama, sebelum pakai R25 ini jalan, teman-teman nyalain dulu pastinya ya. Nah, dan dirasa-rasa dulu guys, karena hati-hati, saya bilang hati-hati kenapa? Karena 250 cc ini tenaganya gede gitu ya. Nah, buat teman-teman yang jalan kopling, saya sarankan pelan-pelan aja dulu ya. Oke, bismillah, kita jalan dulu, usahakan lihat situasi dulu ya. Saya masukin gigi 1 dan kita jalan pelan-pelan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Nah, usahakan teman-teman pakai 250 cc itu teman-teman tangan dua-duanya harus pegang dulu kayak gini ya. Nah, kalau yang belum terlalu terbiasa, jangan sampai sering-sering lepas tangan kayak gini. Boleh sih sesekali kalau seandainya teman-teman udah lancar gitu kan, sesekali lepas tangan satu gini supaya apa, posisinya teman-teman biar agak tegak.
barangkali mungkin tangan teman-teman pegel atau barangkali pundaknya teman-teman pegel gitu kan, bolehlah sesekali kayak gini ya, lepas tangan satu gitu buat ngangkat, dan tangan satunya di tangki kayak gini, itu seenggaknya buat ngelurusin pinggang. Nah itu ya, yang pertama jalan pelan aja dulu guys, kayak gini 50 gitu ya. Nah 60 gitu, 50, pertahanin aja dulu gigi 3, gigi 4 gitu ya. RPM ya usahain 5.000 lah, 7.000 paling ya, kalau bisa di bawah itu gitu kan. Nah dinikmatin aja dulu guys sambil lurus kayak gini. Mungkin teman-teman yang belok pertama kan pasti biasa kaku, tapi nanti lama-lama kalau udah terbiasa, teman-teman bisa meloknya agak miring-miring gini. Nah oke, dinikmatin dulu badan motornya guys. Nah dirasain kecepatan 40 gitu kan. Kalau teman-teman yang nggak terbiasa pakai 250 cc pasti kagok gitu ya, karena ini bobotnya asli sih lebih berat dari standar ya, lebih berat dari motor lain, dari yang 150 cc khususnya. Nah dirasa-rasa dulu sama teman-teman. Nah belok-belok kayak gini gitu ya. Nah dan ingat teman-teman, belok-belok pakai 250 cc itu beda dengan pakai 150 cc, dimana ini belok-beloknya itu stang tuh diem gitu, nggak dibelokin gitu, karena belok-beloknya itu lebih pakai badan gitu ya. Nah kayak gini ya, dirasain aja dulu guys. Nah kalau teman-teman udah mulai, oh ternyata rasanya pakai 250 cc kayak gini nih, khususnya pakai R25 gitu kan. Nah kalau udah oke, tinggal agak digas, belok juga. Nah jadi belok agak di bawah-bawah nih, badannya miring gitu, kayak gini tuh nanti udah nggak kaget gitu. Nah jadi teman-teman dirasain dulu. Pertama itu kalau bisa jangan dulu kebut-kebutan, karena nafsunya teman-teman ketika pakai 250 cc itu pasti bawaannya pengennya ngebut gitu ya, bawaannya pengennya geber-geber, bawaannya pengennya itu ya kenceng aja gitu. Padahal itu bahaya banget guys, itu bahaya banget. Karena kenapa? Teman-teman belum menguasai motornya, teman-teman belum bener-bener istilahnya sebadan sama ini motor, tapi teman-teman udah pengen nyobain tenaganya 250 cc, teman-teman udah pengen nyobain lari gitu kan. Nah itu bahaya. Kebanyakan ya mohon maaf gitu, sampai dengan amit-amit gitu kan, jangan sampai terjadi crash, jangan sampai terjadi jatuh dan hal-hal yang nggak kita inginkan. Itu jangan sampai lah ya. Kasihan gitu, eman-eman banget, sayang banget sama badan kita, sama motornya gitu kan. 250 cc kalau memang belum kekuasain, jangan pernah ngebut-ngebutan dulu. Nah pelan aja dulu guys kayak gini. Nah 40, 50 gitu ya, di bawah santuy aja dulu. Nah itu guys yang pertama, karena teman-teman harus membiasakan diri dengan badan motor yang lebih berat bobotnya gitu ya. Pastinya secara berat itu lebih dari motor 150 cc. Saya pakai NMAX aja yang biasa kata orang-orang berat, ketika pakai R25 ini ternyata jauh lebih berat lagi guys. Tapi berat itu pada saat kalau diem, apalagi kalau misalkan mau muter balik atau mungkin teman-teman mau mundur gitu kan. Nah itu tantangan terberatnya. Tapi enaknya R25 ini kaki kita menapak dengan sempurna, karena posisi joknya dia pendek banget. Meskipun ini motor 250 cc yang cukup berat, tapi enaknya itu karena kakinya kita napak dengan sempurna, akhirnya motor ini enak nih buat maju atau mundur kalau posisi lagi diem gitu ya. Nah itu guys. Nah tips yang pertama, teman-teman harus biasakan badan dulu dengan posisi motor yang lebih nunduk dan dengan posisi motor yang lebih berat. Nah seandainya teman-teman udah mulai terbiasa nih dengan badan R25 yang cukup gede dan cukup berat juga dibanding motor-motor 150 cc gitu ya, itu teman-teman tinggal dirasa-rasa nih mesinnya. Nah kalau oh ini badan udah mulai enak nih, udah mulai ngerti gitu kan. Nah corneringnya, belok-beloknya gitu kan, terus bawah kanan kirinya udah mulai enak, teman-teman boleh mulai naikin speed di 50, 60 gitu ya. Karena kalau jalan pakai R25 pelan terus juga nggak bagus, nanti bakal ada resiko overheat ya teman-teman. Nah nanti teman-teman boleh dirasain aja gitu kan, dirasain aja posisi gear-gearnya ya. Ini kan gigi 4, nah cocoknya dipakai kondisi gimana gitu ya, gigi 3 gitu kan. Terus dilancarin aja dulu gitu perpindahan gigi-giginya gitu, dilancarin perpindahan
giginya, RPM mesinnya gitu dirasain. Jangan sampai ngoper giginya kaget nanti kayak gini nih. Nah, loncat kayak gitu, cepluk gitu, cepluk. Jangan ya. Karena kalau teman-teman terlalu sering melakukan hal seperti itu, nanti bisa-bisa ngerusak bagian koplingnya gitu ya. Nanti koplingnya bisa cepet aus, bisa cepet rusak, bisa jadi rantainya juga bisa cepet kendor dan dorceng gitu kan. Itu kan sayang banget gitu ya. Nah itu guys, jadi usahakan seperti itu kalau teman-teman memang mau ibaratnya pakai R25 gitu kan. Dirasain dulu mesinnya guys, dirasain dulu, jangan langsung kenceng dulu, jangan pengen RPM tinggi dulu, pelan aja dulu pokoknya, bawa kalem aja dulu ya. Nah kalau udah bisa teman-teman gitu kan, tinggal dibiasakan jarak penggunaan motornya itu cukup jauh. Mungkin teman-teman yang biasanya pakai keliling-keliling kampungnya atau keliling-keliling daerahnya gitu kan, cobain dulu deh perjalanan setengah jam, 1 jam mungkin, setengah jam di perjalanan terus tanpa berhenti, 1 jam di perjalanan terus tanpa berhenti. Nah saya yakin kalau teman-teman udah bisa lewatin 1 jam di perjalanan tanpa berhenti gitu kan, entah itu nanti ada lampu merah, berhenti karena belok dan lain-lain, itu teman-teman bakal bisa ngerasain motor ini gitu, beratnya gimana, nikungnya gimana, mesinnya gimana. Itu teman-teman pasti bakal bisa ngerasain motornya ya. Jadi buat teman-teman ya, saya sarankan hal-hal tadi aja. Dibiasakan posisi duduknya, dibiasakan posisi megang stangnya, dibiasakan dengan tarikan mesinnya gitu kan, dengan performa mesinnya. Sabar dulu, tahan nafsu dulu, jangan pengen langsung ngebut, jangan pengen langsung geber gitu ya, karena itu akan berbahaya banget buat teman-teman sendiri khususnya. Kalau udah urusannya bahaya mah udah deh gitu, mendingan kita ngalah aja gitu. Jangan sampai kita nafsu baru pegang 250 cc ngebut dan terjadi hal yang enggak, itu jangan sampai ya. Nah jadi kayak gini aja dulu nih, jadi kita santai dulu, pelan dulu guys. Nah kalau seandainya semua itu udah bisa teman-teman lewatin gitu ya, nah udah bisa nih, teman-teman juga udah bisa ngukur nih, ngerem di depan mau berhenti ngeremnya dari kapan gitu kan. Nah kayak gini, nah itu akan jauh lebih bagus lagi karena teman-teman berarti udah bisa ngukur motor ini ya. Oke, nah jadi kalau teman-teman udah bisa ngerem, udah bisa prediksi gitu ya, karena hati-hati ngerem pakai motor sport, apalagi kalau kita lagi di kecepatan tinggi, itu kadang nggak bisa langsung berhenti, apalagi kalau posisi rem depannya udah maksimal, rem belakang maksimal, itu bisa-bisa selip ya. Jadi bisa-bisa kalau rem belakang terlalu diinjek itu malah bahaya, motor bannya jadi selip, jadi berhenti gitu ya. Oke, kita lurus dulu bentar ya. Bahayanya itu kalau seandainya teman-teman lagi kecepatan 60 atau 80 rem dadakan, itu teman-teman usahakan pakai remnya dua-duanya, jadi rem depan dan rem belakang gitu ya. Jangan sesekali mencet kopling gini. Nah jangan sesekali ngerem tapi kopling dipencet, jangan gitu ya. Itu justru yang bakal ngebikin si ban berhenti, ban belakang selip, dan akhirnya teman-teman terjadi ngepot. Kalau udah ngepot, ban tergelincir, wah udah selesai dah ya. Usahakan biarin kopling dilepas aja guys, sampai posisi motornya sebelum mau berhenti baru dipencet. Atau kalau bisa teman-teman pakai engine brake. Engine brake itu apa? Engine brake itu jadi teman-teman ngeremnya itu dibantu pakai gigi. Misalkan ini ya, saya mau belok kan lepas, nah cek, nah dipakai gigi, dibantu pakai gigi maksudnya, itu jauh lebih bagus karena nggak terlalu ngandelin rem belakang, tapi kita andelin rem depan dan juga gigi juga. Nah itu akan jauh lebih bagus ya, dan jauh lebih aman gitu ya, jauh lebih efektif untuk menurunkan kecepatan motor, dan itu akan jauh lebih aman sebenarnya. Jadi teman-teman bisa pakai engine brake. Nah kalau misalkan teman-teman udah menguasai gitu kan, badan motornya, tenaga motornya, ngeremnya gitu kan, bawa motornya gitu di kondisi tanjakan, turunan dan lain-lain, itu berarti teman-teman udah lulus pakai motor 250 cc khususnya 25 ya. Dan hal-hal kecil seperti itu kadang-kadang kita tuh lupain gitu ya, karena ngerasanya motor punya gua ini, terserah gua dong mau pakai gimana, mau pakai apa. Iya boleh, tapi alangkah baiknya teman-teman untuk sabar dulu ya ketika baru adaptasi dengan motor 250 cc.
Jangan langsung nafsu pengen geber-geber gitu ya, biar kelihatan keren di depan temen-temennya. Jangan ah, lebih sayang sama nyawa kita, sayang sama motornya daripada kita sayang sama keren kita di depan orang gitu ya. Nggak ada faedahnya. So nanti dengan sendirinya kalau teman-teman udah nguasain motornya, pasti teman-teman juga akan keren gitu dengan sendirinya ya. Dan kita nyebrang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu ya. Jadi guys, kalau misalkan teman-teman memang udah menguasai motornya kayak gini gitu ya, lagi jalan, mau lepas tangan dua kayak gini juga boleh-boleh aja tuh. Woi, agak miring. Jadi karena jalanan ini ya, garage log. Jadi mau lepas tangan dua, mau apa juga boleh-boleh aja. Yang penting mah pastiin teman-teman selalu lihat kondisi gitu ya. Oke, nah jadi kayak gitu guys, tips dan triknya buat teman-teman yang baru adaptasi dengan motor 250 cc. Untuk yang motor kopling mungkin sama ya, teman-teman mungkin yang baru naik kelas gitu kan, dari motor matic ke mungkin ke 150 cc, ada R15, GSX, mungkin CBR gitu ya, yang memang posisi stangnya itu pada nunduk kayak gini gitu ya. Nah itu boleh ya teman-teman pakai tips ini juga gitu ya, karena sama aja sih pada dasarnya kalau motor sport firing gitu kan kayak gini ya, sport firing yang bodinya kayak gini dan posisi ridingnya itu pada jongkok-jongkok, kurang lebih hampir sama sih ya. Oke. Guys, kita lanjut lagi. Nah kalau mau jalan juga sama, sabar aja dulu kayak gini ya, pelan gitu. Jangan nafsu, jangan langsung pengen geber-geber gitu ya. Oke mamang. So oke guys, thank you banget. Itu aja yang bisa saya sharing. Barangkali ada masukan dari teman-teman yang lain juga boleh ya, komen aja. Apa sih yang teman-teman rasakan, atau itu yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman upgrade motor ke 250 cc. Nah khususnya pastinya teman-teman juga harus belajar cara perawatan motor 250 cc ya, dari mulai ganti olinya per berapa ribu, olinya pakai apa, ukuran olinya berapa mili gitu kan, karena pasti bakal beda jauh banget. Kayak motor Matic biasanya paling 800 sampai 900 mili, tapi kalau di 250 cc ini minimal ya 1,8 liter gitu kan, itu minimal banget. Nah pelajarin juga perawatan rantai ya, perawatan koplingnya, perawatan motornya, akinya, segala macamnya. Itu teman-teman juga wajib cari tahu ya, karena ketika upgrade mesin 250 cc ini perawatannya pasti harus lebih ekstra juga dibandingkan perawatan motor-motor kecil gitu kan. Kayak saya sebelumnya kan NMAX ya nggak pernah diapa-apain, paling cuman modal ganti oli doang gitu ya, paling bersihin CVT udah gitu ya. Tapi kalau di 250 cc itu perawatan mesinnya harus sedikit ekstra ya. Air radiator juga harus diperhatikan, kelistrikan diperhatikan, rantai paling penting diperhatikan, dan juga kaki-kaki pengereman khususnya ya. So oke guys, thank you banget yang udah nonton sampai akhir. Itu saja yang bisa saya bahas pada kesempatan ngevlog kali ini. Dan jangan lupa di like, share, komen, dan juga subscribe untuk channel ini. Dan saksikan terus update-update video selanjutnya dari saya di Indro Channel.